Langsung nih. Ya, langsung nih. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai hakikat dan hakikat eh, perubahan sosial, yang mana perkembangan zaman saat ini melahirkan perubahan-perubahan dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satunya dalam aspek pendidikan dan sosial, yang mana konektivitas perubahan sosial dengan pendidikan ditandai dengan adanya difusi dan inovasi dalam proses pembelajaran, seperti transformasi kurikulum, metode pengajaran, dan peningkatan inklusi sosial. Nah, adapun hakikat dari konsep perubahan sosial. Konsep merupakan suatu istilah yang dapat menggambarkan suatu fenomena yang terjadi di sekitar. Konsep perubahan sosial akan sangat penting digunakan untuk melihat berbagai perubahan yang terjadi dalam masyarakat, khususnya mengenai aksi interaksi sosial yang ada di dalam masyarakat. Perkembangan ini juga membawa perubahan pada aspek pendidikan di negara kita, yang mana dengan perubahan itu sehingga melahirkan konektivitas antara pendidikan dan perubahan sosial. Pendidikan memiliki peran sentral dalam proses perubahan sosial dengan membentuk individu yang mampu beradaptasi dan berkontribusi pada masyarakat. Materi selanjutnya yaitu mengenai peran pendidikan dalam perubahan sosial, yang mana pertama yaitu pendidikan sebagai agen perubahan. Pendidikan berfungsi sebagai alat untuk membentuk nilai, norma, dan sikap individu dalam masyarakat. Kemudian yang kedua, transformasi sosial di lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan mengalami transformasi yang dipicu oleh berbagai faktor. Eh, Salah satunya yaitu perubahan sosial. Kemudian yang ketiga, inklusi sosial, dengan menerima siswa dari berbagai latar belakang. Hadirnya perubahan sosial dalam lingkup pendidikan memberi hakikat bahwasanya setiap siswa berhak mendapatkan eh, haknya dalam proses pembelajaran, sehingga dengan ini eh, inklusi sosial dalam pendidikan dapat terjadi. Kemudian materi selanjutnya yaitu tipe-tipe perubahan sosial, yang mana tipe-tipe perubahan sosial dibagi menjadi berdasarkan prosesnya, eh, berdasarkan waktunya, berdasarkan dampaknya, kemudian berdasarkan cara atau metodenya, berdasarkan sifat perubahannya, dan berdasarkan tujuan penyempurnaan, serta berdasarkan sisi kemajuan dan kemunduran. Mungkin sekian yang dapat saya pre- presentasikan, dan eh, dan materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman kelompok saya, yakni saudari Ibu Latifah Ismah. Oke, baik. Eh, Selanjutnya mengenai implikasi revolusi industri 4.0 dalam inovasi pendidikan. Revolusi industri 4.0 dalam pendidikan bukan lagi menjadi suatu yang asing bagi guru. Belajar secara otodidak akan perkembangan teknologi informasi adalah salah satu cara yang dapat dilakukan agar guru tidak ketinggalan informasi. Revolusi Industri 4.0 memiliki implikasi yang signifikan dalam inovasi pendidikan, terutama dalam meningkatkan kualitas dan efisiensi proses belajar mengajar. Eh, Adapun beberapa implikasi utama pada Revolusi Industri 4.0 dalam inovasi pendidikan yaitu yang pertama, peningkatan integrasi teknologi dalam pembelajaran. Yang kedua ada desain pembelajaran berbasis visual. Yang ketiga ada meningkatkan keterampilan digital. Yang keempat ada perubahan paradigma kurikulum. Dan yang kelima ada implementasi blended dan online learning.
Dengan demikian, revolusi industri 4.0 telah memicu inovasi dalam bidang teknologi pendidikan, meningkatkan integrasi teknologi, keterampilan digital, dan paradigma kurikulum, serta memungkinkan implementasi blended dan online learning. Selanjutnya ada Society 5.0 dalam inovasi pendidikan. Society 5.0 mewakili pendekatan transformatif terhadap pendidikan, menekankan integrasi teknologi dengan nilai-nilai yang berpusat pada manusia untuk meningkatkan pengalaman belajar. Era ini berfokus pada peningkatan kualitas hidup melalui inovasi dan kolaborasi, dan hal ini mempunyai implikasi yang signifikan terhadap inovasi pendidikan. Ada beberapa aspek kunci dari Society 5.0 dalam kaitannya dengan inovasi pendidikan. Yang pertama ada lingkungan belajar yang berpusat pada manusia. Fokus pada pendekatan yang berpusat pada siswa. Society 5.0 mendorong peralihan dari metode tradisional yang berpusat pada guru ke lingkungan belajar yang berpusat pada siswa. Pendekatan ini mendorong partisipasi aktif, kreativitas, dan kolaborasi di kalangan siswa, meningkatkan keterlibatan dan motivasi mereka dalam proses pembelajaran. Selanjutnya ada integrasi teknologi maju. Pemanfaatan AI dan IoT. Era ini memanfaatkan teknologi canggih seperti artificial intelligence dan Internet of Things dan big data untuk menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih dinamis dan interaktif, di mana memfasilitasi jalur pembelajaran yang dipersonalisasi, memungkinkan pendidik menyesuaikan strategi pengajaran mereka untuk memenuhi kebutuhan masing-masing peserta didik. Yang ketiga ada pengembangan keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Penekanan pada berpikir kritis dan pemecahan masalah. Pendidikan ini mengutamakan pengembangan keterampilan berpikir tingkat tinggi seperti berpikir kritis, pemecahan masalah, dan kreativitas. Keterampilan ini penting bagi peserta didik untuk menghadapi tantangan sosial yang kompleks dan berinovasi dalam solusi di dunia yang semakin digital. Selanjutnya ada inovasi kurikulum. Di Indonesia, kurikulum Merdeka merupakan contoh respon strategis terhadap tuntutan Society 5.0. Kurikulum ini menekankan fleksibilitas, kreativitas, dan integrasi teknologi dalam proses pembelajaran, di mana mempersiapkan siswa menghadapi tantangan masa depan dengan mengembangkan keterampilan yang relevan dengan abad ke-21. Nah, selanjutnya ada model pembelajaran kolaboratif. Pembelajaran berbasis proyek mendukung model pembelajaran kolaboratif di mana siswa bekerja sama untuk menyelesaikan masalah dunia nyata. Hal ini tidak hanya meningkatkan kemampuan kerja tim, tetapi juga membuat mereka merasa lebih bertanggung jawab terhadap masalah masyarakat ketika mereka terlibat dengannya. Selanjutnya ada transformasi peran guru. Dalam paradigma baru ini, guru beralih dari peran tradisional sebagai penyalur pengetahuan menjadi fasilitator yang membimbing siswa dalam mengeksplorasi informasi dan mengembangkan keterampilan mereka. Pendidik didorong untuk menginspirasi inovasi dan kreativitas melalui penggunaan teknologi secara efektif. Nah, yang terakhir ada pola pikir belajar seumur hidup. Kemampuan beradaptasi dan perbaikan berkelanjutan mempromosikan budaya pembelajaran seumur hidup di mana individu terus beradaptasi dengan kemajuan teknologi dan perubahan masyarakat. Institusi pendidikan didorong untuk menanamkan pola pikir kemampuan beradaptasi pada siswa, mempersiapkan mereka untuk mengembangkan pribadi dan profesional yang berkelanjutan sepanjang hidup mereka. Nah, selanjutnya ada teori generasi dalam pengembangan inovasi pendidikan. Ada beberapa teori dan konsep yang relevan tentang teori generasi dalam pengembangan inovasi pendidikan. Yang pertama ada pendidikan 1.0, 2.0, 3.0, dan 4.0. Di mana masing-masing pendidikan ini fokus pada 1.0 fokus pada penghafalan dan pengulangan informasi, 2.0 fokus pada menggunakan teknologi internet untuk memfasilitasi pembelajaran, kemudian 3.0 membangun kemampuan siswa untuk menghasilkan pengetahuan dan aplikasi. Siswa tidak hanya
mengonsumsi pengetahuan tetapi juga menghasilkannya melalui kegiatan kreatif dan inovatif. Kemudian ada pendidikan 4.0, fokus pada pengembangan inovasi dan produksi pengetahuan. Siswa dilibatkan dalam proses pembuatan produk inovatif yang dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Kemudian yang kedua ada model konfigurasi CLER, di mana dibuat untuk mengembangkan strategi inovasi pendidikan yang efektif. Eh, Model konfigurasi ini terdiri dari 4 faktor, yaitu konteks, leadership, education, dan research. Faktor-faktor ini sangat penting dalam memahami dan mengembangkan inovasi pendidikan yang sesuai dengan kondisi dan situasi setempat. Kemudian yang ketiga ada sel inovasi atau sel leapfrog. Sel ini gratis dan sukarela, berfokus pada produksi pengetahuan terfokus dan aplikasi inovatif, dan menjanjikan hubungan yang efektif antara produksi pengetahuan dan inovasi. Nah, selanjutnya ada taksonomi pendidikan. Taksonomi pendidikan ini menunjukkan bahwa keempat inkarnasi pendidikan sangat berbeda tetapi bersifat interaktif. Untuk abad ke-21, pendidikan 2.0 adalah awal transisi menuju paradigma pendidikan yang berfokus pada produksi inovasi dan pengetahuan. Yang terakhir ada bentuk-bentuk inovasi pendidikan di mana terbagi menjadi dua, yaitu model top to down dan model bottom to up. Di mana model top to down ini biasanya dilakukan oleh atasan dan ditujukan untuk bawahan, misalnya kementerian seperti Iptek, Kebudayaan, Pendidikan, dan sebagainya sering melakukan inovasi. Kemudian yang kedua ada model bottom to up, di mana inovasi ini dibuat dari bawah ke atas untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Model ini lebih berfokus pada organisasi daripada sistem sosial dan terkonsentrasi pada sekolah. Oke, sekian dari saya.